Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari satukan hati supaya setiap pujian penyembahan kita boleh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya berkat-berkatnya tidak pernah ditahan-tahan, berkatnya pasti dilimpahkan, dicurahkan. Dan kita siap untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai menara doa kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Berkati ibadah menara doa kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biar Roh-Mu turun atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, di hati kami, di pikiran kami masing-masing. Sehingga kuasa menara doa pada siang hari ini boleh terjadi, boleh kami rasakan dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan kami bekerja tanpa batas. Selalu Tuhan bekerja dapat melampaui batas-batas yang ada. Oleh sebab itu meskipun kami menara doa online, tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dan dapat kami rasakan dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah, hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun
sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Tuhan memberkati para pemirsa, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi para pemirsa, keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Tuhan berkati semua, usahanya, pekerjaan, kesehatannya, hidupnya, pekerjaannya, perjodohannya, semuanya Tuhan berkati. Tuhan lindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan. Syaralala mayatu, syaralala mayatu. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu,
dalam hidup anak-anakmu, berkati secara jasmani, secara rohani. Siara lama ya sanda ya lama ya sikiara lama ya sanda ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, anak cucu yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Beri hikmat dalam sekolah kuliahnya. Siara lama ya kuasa. Tiada yang sukar bagimu. Kau sanggup mendatangkan kebaikan. Engkau sumber Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bekerjalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Tuhan. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Terima kasih. Ayo Roh Kudus, ayo Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, ayo Roh Kudus, yang ayo Roh tiada Kudus. pernah terlambat. Ya ralama ya sana, ya ralama ya Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Dan ku Yesus tahu Tuhan. betapa Ya dalam Bapa. kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Syara lama lama ya sikiara lama. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan dari awal pujian ini, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu. Benar Tuhan, kami tidak akan ragu untuk atas setiap rencana kami di masa depan kami. Sebagai Bapa yang baik, Takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. amin. Benar Tuhan. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan Bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan
hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari sama-sama kita bersyukur siang hari ini kepada Tuhan. Bersyukur Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi katakan jemaat saja. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan akan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari setiap kita yang cinta Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami siang hari ini. Dan saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Bapa, masih diberikan kesempatan untuk kami dapat terus menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya saat hati-Mu disenangkan, disitulah kemuliaan-Mu akan dicurahkan, dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan, pujian penyembahan yang kami naikkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami memberikan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang membalas apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam kehidupan kami,
kami boleh semakin diberkati, kami boleh semakin melihat kasih kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang mungkin pada siang hari ini sedang mengalami beban yang berat. Hamba-Mu yakin dan percaya kekuatan hanya ada Padamu. Oleh sebab itu Tuhan, mari berikan kekuatan, mari berikan kelegaan pada setiap pemirsa Menara Doa Online, sehingga apapun masalah pergumulan mereka boleh hadapi bersama dengan Tuhan. Dan saat mereka menghadapi bersama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya kemenangan, mujizat, kesembuhan, berkat Tuhan menjadi bagian setiap kami semua. Karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, tetapi kami mengandalkan kuasa nama-Mu saja. Doa-doa kami inilah yang kami andalkan. Dan firman-Mu berjanji, ketika kami tidak mengandalkan kekuatan kami, maka Engkau akan memberkati hidup kami. Karena firman-Mu berjanji, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah setiap orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini apapun masalah pergumulan kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami tidak lagi mau pakai cara-cara kami sendiri, tetapi kami mau menurut dengan caranya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat persekutuan pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin setiap kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, terang buat jalan kaki kami, pelita buat kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan siap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Sebelum saya mulai renungan firman Tuhan, saya menyapa beberapa pemirsa setia yang selalu mengikuti acara ini. Dan saudaraku, saya sangat bersukacita kalau saudara dengan tekun bersama-sama kami memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ya. Khususnya untuk Ibu Betty Sulistiorini, Bu Sona, kemudian Ibu Erni, atau Bapak Soeharto, kemudian teman kita yang ada di Cirebon, Shalom Cirebon ya, kemudian yang ada di Surabaya, kakak-kakak saya yang ada di Sidoarjo. Puji nama Tuhan, serta Ibu Nyoman yang ada di luar kota juga, dan tentunya saudara-saudaraku yang belum saya sebutkan namanya, Ibu Evi dan teman-teman setia ya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Juga Cik Eka, puji nama Tuhan, pemirsa-pemirsa setia. Besok akan saya sebut satu persatu melihat live streaming ya. Nah saudaraku, hari ini bacaan kita ada di kitab Ayub pasal yang 27, 28 dan 29. Kitab Ayub pasal 27, 28 dan 29. Saya ingin mengupas di kitab Ayub pasal yang ke-29. Ayub pasal 29 mengatakan demikian, ayat 1, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Tuhan melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Tuhan bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Sangat menarik sekali, Ayub flashback mengingat sebelum dia menerima cobaan dari iblis. Walaupun dia keliru, dia menduga bahwa Tuhan yang mencobai dia. Padahal Tuhan cuma mengizinkan iblis yang membuat kesulitan dan malapetaka dalam hidupnya.
Ayub flashback bagaimana tatkala dia bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana tatkala dia ada di bawah terang Tuhan. Nah ini penting saudaraku. Maka kita akan melihat pengalaman apa, berkat apa yang diperoleh Ayub tatkala dia berjalan dalam terang Tuhan. Kalau kita sekarang berjalan dalam terang firman Tuhan. Kalau Ayub bergaul karib dengan Tuhan, artinya sepanjang hidupnya, ya, entah dia di perjalanan, di kamar, saat beraktivitas, hati dan pikirannya selalu tertuju kepada Roh Kudus, tertuju kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, melibatkan Tuhan. Nah, kalau kita melakukan apa yang seperti Ayub lakukan, berjalan dalam terang firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bukan saat susah saja kita ingat Tuhan, tetapi hidup sehari-hari kita selalu melibatkan Tuhan, karena Tuhan ada di pikiran kita, ada di hati kita. Maka apa yang akan terjadi, saudaraku? Yang pertama dikatakan, saudaraku, ayat 6, ketika langkah-langkahku bermandikan dade dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umur lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Yang pertama, kalau orang bergaul karib dengan Tuhan, kalau orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia punya wibawa dan rasa percaya tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi. Dia punya wibawa. Kebetulan Ayub ini kaya, saudaraku ya. Itu sebabnya wibawanya ditambah kekayaan menjadi nilai plus. Tapi kalau toh kita tidak kaya, tapi kita bergaul karib dengan Tuhan, kita hidup dalam jalan kebenaran, dalam terang Tuhan, maka kita punya wibawa. Walaupun kita hidup sederhana, orang akan menghargai kita. Sebab Amsal mengatakan lebih baik seorang pemuda miskin tapi hidup dalam kebenaran daripada orang kaya tapi hidup dalam dosa. Nah, jadi saudaraku, percayalah kalau engkau jalan dalam kebenaran, kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, maka orang-orang akan mendengar apa yang engkau katakan. Orang-orang akan meminta saranmu, nasihatmu. Orang-orang akan menghormatimu walaupun kau orang sederhana. Minimal engkau tidak dipandang rendah karena kau hidup dalam kebenaran. Ya. Orang akan menghargai engkau bukan karena kekayaanmu, tetapi karena prinsip-prinsip hidupmu, karena lurusnya jalanmu, kejujuranmu, orang akan menghargai engkau dan menghormati engkau. Kemudian saudaraku, tatkala kita bergaul karib dengan Tuhan, maka apa yang terjadi saudaraku? Ayat yang ke-14, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Kemudian ayat 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Saudaraku, ini saudaraku. Yang kedua, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menolong orang lain. Bisa dengan tenaga saudara, nasihat saudara, doa-doa saudara, keprihatinan saudara. Ya, kalau ada uang, dengan uang lebih baik. Tapi kalau tidak ada uang, ya saudara bisa melakukan apapun yang saudara bisa lakukan. Karena saudara bergaul karib dengan Tuhan, maka sifat Tuhan itu ada dalam hatimu, yaitu sifat ingin melayani orang. Saya sebagai gembala tidak selalu memberikan bantuan materi,
itu ada bagian diakonia sendiri. Walaupun saat-saat tertentu saya juga memberikan bantuan. Tetapi saya pasti menelpon. Ya, saya pasti bertanya. Saya bertanya kalau ada yang keluar kota, malam sudah pulang belum. Saya bertanya kalau ada yang sakit, kalau ada yang ulang tahun saya doakan, saya perhatikan. Nah saudaraku, itu adalah sifat melayani. Dan itu akibat kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu akibat kita berjalan dalam kebenaran. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sekali lagi kalau ada uang seperti Ayub, orang kaya, raya, itu lebih leluasa. Tetapi kalau toh kita tidak punya duit, saudara bisa menelpon, WA, tanya kabar, mendoakan. Ya, ini penting saudaraku. Karena apa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berpakaian kebenaran, keadilan, dan orang yang dikatakan tadi bergaul karib dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam orang tersebut, yaitu melayani. Tidak hidup untuk diri sendiri, tidak. Ya, saudaraku, ini penting. Jangan pernah hidup untuk diri sendiri. Hiduplah menjadi berkat. Karena tidak semua dihargai dengan uang. Perhatian kita, ya, empati kita, penghargaan kita kepada orang lain. Jangan karena dia pegawai hanya disuruh-suruh. Kita mengerti orang lain itu kalau bekerja itu juga capek, juga lelah. Kita bisa menghargai, kita sendiri turun tangan. Mengapa Yesus turun ke dunia? Mengapa Yesus tidak mengirim malaikat Lucifer, Gabriel, atau malaikat siapa saja untuk menyelamatkan kita, untuk mengadakan penebusan? Karena jiwa Yesus bukan jiwa bos. Kalau jiwa bos pasti dia nyuruh Lucifer, Gabriel, gabungan. Ya, nah, Lucifer kan sudah jadi setan, maksud saya sebelum dia jadi setan. Dia bisa saja memerintahkan ribuan atau ratusan ribu malaikat. Tetapi dia mau turun sendiri, menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Itu menunjukkan jiwa hamba. Makanya saya selalu berkata, mari kita belajar jadi orang itu down to earth. Kita turun ikut terlibat masalah. Tentunya tidak semua orang, tapi orang-orang dekat kita, keluarga kita, kita mau istilahnya itu mengerti orang ini kena apa, masalahnya apa. Ya, jangan tidak mau tahu, bahkan keluarga dekat, orang dekat tidak mau tahu permasalahannya. Karena kita egois, kitanya otak kita dipenuhi diri kita. Jangan, ya. Nah, mari kita belajar. Ada orang yang rela memberikan harta, tapi tidak rela memberikan perhatian, waktunya, doanya. Mari kita sama-sama meningkatkan diri kita. Kalau kita sudah rela memberikan harta, kita juga rela memberikan hati kita, perhatian kita, waktu kita, doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya seperti Ayub, waktu dia hidup dalam jalan Tuhan, waktu dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, seharusnya pencobaan yang diterimanya ini tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Cuma dia salah persepsi, salah sangka. Dia kira Tuhan yang menimpakan itu semua. Itu sebabnya dia putus asa. Dia tidak mau karib dengan Tuhan. Dia tidak mau berjalan dalam terang lagi. Seolah-olah dia mengatakan apa gunanya orang berdosa jauh lebih baik begitu. Nah, itu sebabnya salah persepsi tentang Tuhan ini bahaya sekali. Mudah-mudahan dengan pengalaman Ayub kita tidak salah persepsi. Kita tahu semua yang jahat itu datangnya dari iblis. Karena Bapak kita Bapak yang baik, segala sesuatu pemberian yang sempurna datangnya dari Bapak, sumber segala kebaikan. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa, kesalahan, pelanggaran, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, kesialan, sakit, penyakit, kerugian.
Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, Engkau pemilik kerajaan, Engkau pemilik kuasa, Engkau yang bisa mengatur semuanya, Engkau pemilik kemuliaan. Hanya bagimulah pujian, hormat, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat rohani akan limpah dalam hidupmu, bergaul karib dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berpakaian kebenaran, maka engkau punya rasa percaya diri yang tinggi, engkau akan dihormati, dihargai orang lain, karena orang lain melihat prinsip-prinsip hidupmu yang tidak hanya bisa dinilai dengan uang saja. Berkat ini aku berikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Bye bye.